Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Renaningtia Sugiarto, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Di sekolah saya berperan dalam merencanakan serta menanamkan disiplin positif. Sebagai guru, saya juga berperan menjadi motivator dalam membentuk perilaku murid serta berusaha menempati posisi kontrol sebagai manajer untuk menguatkan keyakinan sekolah atau kelas dengan menerapkan praktik segitiga restitusi. Refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Teori kontrol terdiri dari ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa memulai suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Konsekuensi bersifat sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. 5 posisi kontrol meliputi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah utama. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan yang saya dapatkan selama mempelajari budaya positif adalah pada saat saya memahami kebutuhan dasar manusia, ternyata siswa melakukan sesuatu yang menurut kita tidak sesuai karena kebutuhan dasar mereka ada yang belum terpenuhi, sehingga di sini peran kita berusaha memenuhi agar mereka dapat berkembang dengan optimal. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Tadinya saya berpikir bahwa disiplin dapat diciptakan dengan memaksa siswa menggunakan segala peraturan yang dibuat. Sekarang saya berpikir bahwa disiplin merupakan kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri. Agar siswa merasa aman dan nyaman belajar di sekolah, kebutuhan dasar mereka haruslah terpenuhi. Untuk menciptakan suatu kedisiplinan, tadinya saya menganggap
posisi teman adalah posisi paling efektif, diikuti posisi penghukum bagi siswa yang sulit diatur. Ternyata, posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Untuk menyelesaikan suatu persoalan, kita bisa menggunakan langkah segitiga restitusi, sehingga siswa dapat belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah pada saat menerapkan segitiga restitusi, terjadi perubahan sikap emosional siswa. Ketika tadinya siswa melakukan kesalahan dan kita bersikap sebagai penghukum, ada semacam rasa memberontak dari diri mereka. Dengan menerapkan segitiga restitusi, ketika mengantarkan siswa belajar dari kesalahan, siswa menjadi lebih menerima nasihat dari guru untuk memperbaiki diri atas kesalahan yang mereka lakukan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang dan sangat senang karena menanamkan budaya positif bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya proses, kerjasama, dan konsistensi karena saya pun harus belajar mengendalikan diri dari yang biasanya masih mengedepankan emosi dalam menghadapi masalah, harus menjadi manajer yang baik dalam membentuk perilaku siswa yang positif. Saya juga merasa senang karena dengan keberhasilan dalam menerapkan restitusi, siswa dapat menjadi disiplin bukan karena paksaan, tapi atas kehendak diri sendiri. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik dalam penerapan nilai-nilai budaya positif antara lain, siswa menjadi lebih disiplin tanpa dipaksa. Saya menjadi lebih bisa mengontrol diri untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas. Hal yang masih perlu diperbaiki dalam penerapan budaya positif yaitu saya masih harus belajar untuk mencapai posisi kontrol manajer yang merupakan posisi paling ideal sebagai guru. Saya juga harus belajar lebih dalam menerapkan restitusi agar dapat mencapai kedisiplinan siswa atas kesadaran sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai teman dan penghukum. Terkadang saya bisa menempatkan diri sebagai teman. Terkadang saya bisa berada pada posisi penghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya berada dan masih berusaha menempati posisi kontrol manajer. Saya belajar menempatkan diri pada posisi paling ideal agar siswa dapat merasa aman dan nyaman saat belajar di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada tahapan validasi tindakan yang salah, di mana saya mencari tahu kepada siswa mengapa melakukan perbuatan yang kurang baik, serta mencari solusi atas kesalahan yang dia perbuat. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif antara lain, menemukan kenali kebutuhan dasar siswa, cara efektif menghindari posisi kontrol sebagai penghukum. Demikian pemaparan saya mengenai budaya positif pada modul 1.